Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Alwi, NIM 52133222010. Kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah seminar, yaitu tentang judul proposal saya yaitu tentang pengaruh pembelajaran online menggunakan media Google Classroom terhadap hasil belajar siswa teknik permesinan Google kelas 11 SMKS Al-Fatah Medan, dan di mana di sini diampu oleh Bapak dosen pengampu yaitu Dr. Slamet Riyadi MT dan Bapak dosen Budi Harto SPD MT. Nah, pada bab 1 ini ada pendahuluan. Kemudian sini ada latar belakang. Saat ini media pembelajaran online digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Maka kini dunia digemparkan dengan salah satu virus mematikan SARS-CoV-2 yang dapat menimbulkan penyakit COVID-19 atau disebut dengan corona. Salah satu media pembelajaran daring yang dapat digunakan adalah Google Classroom. Google Classroom dipilih dari segi aspek perencanaan pembelajaran, aspek perencanaan pembelajaran, aspek perencanaan pembuatan materi, aspek metode penyampaian, aspek interaksi pembelajaran, aspek evaluasi pembelajaran, dan kriteria pelaksanaan pembelajaran sebagai media pembelajaran secara keseluruhan cukup efektif dengan tingkat kecenderungan sebesar 77,27%. Nah, dengan menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring dapat memudahkan guru dalam menyiapkan kelas, dapat menghemat waktu, pengumpulan tugas dilakukan secara sederhana dan tanpa kertas, dapat memudahkan peserta didik dalam mengorganisir tugas dan materi yang telah diberikan dengan menggunakan Google Classroom. Nah, guna Google Classroom sebagai media pembelajaran daring dapat memudahkan guru dalam menyiapkan kelas, dapat menghemat waktu, pengumpulan tugas dilakukan secara sederhana dan tanpa kertas, dapat memudahkan peserta didik dalam mengorganisasi tugas dan materi yang telah diberikan. Kemudian di sini ada 1.2 yaitu tentang identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi penelitian ini yaitu yang pertama adanya COVID-19 mengharuskan siswa belajar online. Yang kedua itu pembelajaran menggunakan media Google Classroom merupakan satu tuntutan bagi dunia pendidikan di era sekarang. Kemudian yang ketiga, semua proses belajar mengajar di dalam kelas diganti menjadi pembelajaran online. Yang keempat, hasil belajar siswa pada pelajaran teknik permesinan bubut saat pembelajaran. Yang kelima, terakhir itu kurang optimalnya pemanfaatan dari kemudahan akses internet yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dalam kegiatan pembelajaran. Pada 1.3 di sini ada pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan, maka penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar lebih fokus dan tidak menyimpang dari saran pokok. Maka pembatasan masalah dalam pengamatan ini adalah pengaruh pembelajaran online menggunakan media Google Classroom terhadap hasil pembelajaran siswa teknik permesinan bubut kelas 11 SMKS Al-Fatah Medan. Nah, pada 1.4 yaitu terdapat rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu diantaranya yang pertama, apakah terdapat pengaruh dalam penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran teknik permesinan bubut. Kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh pembelajaran online menggunakan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa teknik permesinan bubut kelas 11 SMKS Al-Fatah Medan. Nah, pada 1.5 terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran Google Classroom pada mata pelajaran teknik permesinan bubut di SMKS Al-Fatah Medan. Yang kedua itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran online menggunakan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa teknik permesinan bubut kelas 11 di SMKS Al-Fatah Medan. Nah, pada 1.6 sini terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat perkembangan di bidang pendidikan melalui pengaruh media Google Classroom terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknik permesinan Google kelas 11 SMKS Al-Fatah Medan.
Dan yang poin kedua itu manfaat dari segi kebijakan penelitian ini juga mengetahui pengaruh penggunaan media Google Classroom terhadap hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran teknik permesinan gugus kelas 11 SMPS Al-Fatah Medan. Yang ketiga, manfaat praktis. Di sini ada terdapat 3 poin. Yang pertama, bagi peserta didik penelitian ini diharapkan dapat berguna membantu peserta didik dalam mengetahui penggunaan media Google Classroom terhadap hasil pembelajaran peserta didik. Yang ke poin kedua itu bagi sekolah, 5 hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu contoh pengaruh penggunaan media Google Classroom dalam pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti dapat menambahkan pemahaman dan wawasan dalam menerapkan penggunaan media pembelajaran pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini terdapat pada bab 2 yaitu ada kajian pustaka. Kemudian di sini berisikan ada landasan teori. Yang dimana pembelajaran online. Nah, pengertian dari pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka atau jarak jauh dengan menggunakan aplikasi tertentu. Gunanya mempermudah pembelajaran dan mengembangkan sikap mandiri siswa belajar dan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Kemudian masuk ke Google Classroom. Menurut Imamuddin 2018 menyatakan bahwa Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Kemudian sini ada hasil belajar. Untuk pengertian hasil belajar adalah segala hal perubahan yang terjadi pada siswa baik menyangkut aspek kognitif, aspek efektif maupun aspek psikomotorik. Penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. Kemudian di sini ada kaitan antara pembelajaran online menggunakan Google Classroom dengan hasil belajar. Pembelajaran online melalui Google Classroom mempunyai fungsi sebagai sarana yang efektif bagi para pelajar dalam mempelajari ilmu tanpa batas. Di sini dikutip dari jurnal Mustafa et al. 2019 HLM 152 serta berfungsi mempermudah guru dalam mengolah pembelajaran dan menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada siswa. Sini dikutip dari Gunawan and Sunarman 2017. Untuk selanjutnya di sini ada mata pelajaran teknik permusikan bubut kelas 11. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Mesin bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang saya tanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja. Kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat tersebut gerak umpan. Nah, untuk indikator dari hasil belajar teknik permesinan bubut yang akan digunakan penulis yaitu yang pertama, memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Yang kedua, memahami bagian mesin bubut dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya juga. Kemudian sini ada kerangka berpikir. Selama proses pembelajaran online sekolah-sekolah di Indonesia menggunakan media belajar e-learning atau e-modo, menggunakan Zoom, Google Classroom, dan lain-lainnya. Tetapi untuk jenjang sekolah menengah, baik itu menengah pertama dan menengah atas, Google Classroom menjadi pilihan untuk proses pembelajaran daring. Google Classroom banyak dipilih sebagai media dalam pembelajaran daring dikarenakan mudah untuk digunakan, gratis, dan ramah seluler. Salah satu e-learning yang digunakan di SMK Al-Fatah Medan adalah Google Classroom. Kemudian terdapat sini ada bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, di mana hasil pengamatan dikonversikan ke dalam angka-angka sehingga dapat digunakan teknik statik untuk menganalisis hasilnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi untuk mengetahui arah dan penggunaan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kuesioner dan metode tes. Metode kuesioner menggunakan angket atau kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang sebelumnya akan diuji validitas dan reliabilitas pada kelas 11 teknik pemesinan.
Begitu juga pada metode tes menggunakan soal yang sebelumnya akan diuji validitas dan reliabilitas di kelas 11 teknik pemesinan. Nah, untuk tepatan waktu pada penelitian kali ini, tempat penelitiannya yaitu dilakukan di SMKS Al-Fatah Medan yang beralamat di Jalan Cemara nomor 172 Pulau Brayan Darat 2 Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk waktu penelitiannya, pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan di semester ganjil dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Untuk populasi dan sampel penelitiannya kali ini terdapat siswa kelas 11 TPM 1 dan siswa kelas 11 TPM 2 yang dimana jumlah dari siswa kelas TPM 1 itu 32 sampel dan kemudian untuk jumlah siswa dari kelas TPM 2 itu ada 34. Kemudian untuk total rata-ratanya di sini terdapat 66 siswa Pemesinan Bubut Al-Fatah Medan. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya melalui angket atau kuesioner, respon dari angket-angket ini akan menghasilkan data mengenai pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMKS Al-Fatah Medan. Dalam hal ini, kuesioner akan ditujukan kepada siswa kelas 11 SMKS Al-Fatah Medan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Pernyataan-pernyataan dalam angket akan digunakan teknik tertutup dengan skala Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban, yaitu sebagai berikut. Yang dimana di sini terdapat simbol SS, simbol STS, dan STS. Sebagai alternatif jawaban, SS itu sama setuju dengan nilai 4, dan kemudian simbol S itu alternatif jawaban setuju dengan nilai 3, kemudian simbol TS itu dengan alternatif jawaban tidak setuju dengan nilainya 2, kemudian simbol STS dengan alternatif jawaban sangat tidak setuju dengan nilainya 1. Dalam penelitian ini, variabel pembelajaran online menggunakan media Google Classroom X dan variabel hasil belajar ialah Y. Nah, untuk teknik pengolahan datanya yaitu yang pertama pengujian instrumen. Uji coba instrumen akan dilakukan pada kelas 11 teknik pemesinan gugur SMP Al-Fatah Medan setelah diperoleh data melalui angket kuesioner dan metode tes selanjutnya. Dilakukan analisis data untuk mengetahui tingkat validitas dan tingkat reliabilitasnya. Nah, untuk uji validitas. Untuk pengertian validitas adalah suatu ukuran yang menentukan tingkat-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang harus diukur dan dapat mengungkap data-data dan variabel yang diteliti secara tepat. Untuk mengetahui validitas, maka rumus yang digunakan di sini adalah rumus korelasi produk. Yang dapat kita lihat di sini ada beberapa rumus, yaitu tentang keterangan R, itu koefisien korelasi, dan N itu banyaknya siswa, X itu skor tiap butir soal, kemudian yang Y itu adalah skor total yang diperoleh siswa, kemudian adalah sehingga X itu jumlah skor untuk tiap butir soal, kemudian itu yang Y jumlah skor total. Kemudian sini untuk pengolahan data. Itu uji reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliable apabila menghasilkan data yang dipercaya yang memang sesuai dengan kenyataan. Jadi, suatu alat ukur itu mempunyai reliabilitas jika hasil pengukurannya dilakukan dalam hal yang sama walaupun diukur pada waktu yang berlainan. Untuk menghitung reliabilitas dari alat pengukur ini menggunakan rumus Spearman-Brown atau yang dapat kita lihat di mana R1 itu reliabilitas instrumen dan K itu banyaknya item atau butir pernyataan atau banyaknya soal. Kemudian di situ ada rumus-rumus di bawahnya. Nah, untuk teknik analisis datanya itu teknik analisis data merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan untuk melakukan pengorganisasi data untuk menentukan tema dan hipotesis dari hasil data yang ada. Dalam teknik analisis ini, data ini terbagi menjadi dua, yaitu uji prasyarat dan analisis data akhir.
Kemudian sini dapat kita lihat tentang hasil analisis deskriptif. Pada analisis deskriptif ini akan diperoleh berupa data nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi. Kemudian sini ada uji persyaratan analisis inferensial. Uji persyaratan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji linearitas yang dilakukan dengan berpaduan software SPSS versi 25. Untuk kemudian sini ada uji hipotesisnya. Analisis regresi sederhana. Dalam analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran online menggunakan media Google Classroom terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknik permesinan bubut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, yang saya jabarkan pada materi proposal yang saya ambil ini untuk memenuhi tugas seminar pada mata kuliah seminar. Saya pahami apabila banyak salah atau kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.